Sayang sekali bahwa mereka telah mengeluarkan banyak waktu, banyak uang sebelumnya, hanya untuk gagal karena ketidakkonsistenan. Suatu survei mengatakan bahwa 25% pasangan yang mengikuti terapi pernikahan mengalami hubungan yang lebih buruk dalam kurun waktu 2 tahun setelah mereka selesai terapi. Sedangkan 38% ternyata tetap bercerai dalam waktu 4 tahun setelah terapi pernikahan selesai. Nah, bagaimana ya caranya supaya konseling pernikahan ini bisa sukses dan jangan mandek? Kita nggak pengen menjadi yang 25% atau 38% kan ya? Ini adalah 6 tips untuk menolak gagal dalam konseling pernikahan. Nomor 1, jangan menunda. Ya. Problem utama dalam menghadapi masalah pernikahan adalah kita cenderung mendiamkan dan mengabaikan masalah tersebut. Nanti juga akan baik sendiri, demikian pikir kita ya. Tapi semua masalah tidak akan pernah sebenarnya nggak pernah selesai sendiri. Yang ada hanyalah dipendam, disangkal, berupaya dilupakan. Gak jarang suami ataupun istri yang jadi depresi akibat masalah-masalah rumah tangga yang berkepanjangan. Kadang kita juga mencoba mengatasinya sendiri. Ini sangat bagus sih sebenarnya selama benar-benar dikerjakan dengan semangat bahwa orang yang bermasalah dengan kita ini nih adalah orang yang paling kita cintai. Tapi tatkala semangat ini mulai luntur, kita jadi menyimpan dendam dan amarah. Orang ini kita lihat sebagai lawan, sebagai musuh, yang mana kita tidak boleh kalah dan aku tuh tidak mau disakiti lagi. Masalahnya adalah pasangan kita juga ternyata mungkin memperlakukan kita dengan cara yang persis sama. Riset John Gottman dari Washington University mengatakan bahwa rata-rata pasutri itu menghabiskan waktu 6 tahun biarkan masalah itu terus ada baru mencari pertolongan. Nah, masalahnya dalam 6 tahun itu John Gottman juga menemukan bahwa pasutri yang memiliki 4 tanda bahaya pernikahan, ya, yaitu kritik, defensif, hinaan, dan tembok, mereka akan berpisah. Nah, maka janganlah menunda mencari konselor pernikahan. Segera mencari bantuan sejak Bapak Ibu mulai melihat pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan, atau hubungannya memburuk tanpa bisa dipulihkan selama 6 bulan. Apalagi kalau masalahnya adalah affair, selingkuh, pelakor, pebinor, virtual cheating, bahkan micro cheating pun seringkali membawa dampak trauma. Saya sudah pernah menjelaskan panjang lebar mengenai dampak perselingkuhan di vlog saya maupun di IG atau TikTok ya. Nah, kalau trauma yang serupa PTSD ini terjadi, maka pelaku harus menolong korban dengan bersama-sama melakukan couple counseling. Nah, masalahnya banyak pasangan yang berpikir ini tuh masalahnya ada pada diri korban yang tidak mau memaafkan, gak mau melupakan kejadian itu. Padahal ini trauma, ini bukan sakit hati. Korban bukannya nggak mau, nggak mampu. Dalam kasus-kasus yang saya temui, pengaruh traumanya bahkan bisa sampai 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun, dan kondisi sang korban masih persis sama. Bisa tidur, flashback yang berulang-ulang ya. Walaupun frekuensinya sudah jauh berkurang, yaitu kayak muterin video berulang-ulang di kepalanya tanpa bisa dikendalikan. Adanya pertanyaan-pertanyaan yang terus merasa tidak terjawab. Bapak Ibu, jangan menunda. Sekali lagi, jangan menunda. Segeralah cari bantuan konselor pernikahan yang memang terlatih menangani kasus perselingkuhan. Yang kedua, datanglah bersama dengan pasangan. Konseling pernikahan itu sebenarnya sangat efektif loh. Bahkan metode Gottman yang kami gunakan, itu 80% tingkat keberhasilannya. Namun itu hanya terjadi kalau suami dan istri bersedia datang dan bersedia berjuang dalam konseling bersama. Memang salah satu statistik yang pernah saya baca mengatakan bahwa 80% pria tidak bersedia konseling. Intinya sih sebenarnya para pria tidak nyaman berada di ruangan konseling menceritakan perasaan-perasaannya, apalagi kalau konselornya wanita. Konselor pria itu memang sangat jarang sih ya. Waktu saya kuliah, itu dari 20 orang, mahasiswanya yang pria itu hanya 3 orang. Sisanya adalah wanita. Jadi kalau Anda seorang istri dan suami Anda bersedia konseling ya, Anda perlu bersyukur dan hargai upayanya untuk bisa menurunkan egonya. Jika Anda seorang suami yang mau konseling, Anda luar biasa. 3. Konsisten dalam konseling. Konseling pernikahan yang efektif menurut pakar konseling pernikahan adalah yang bergerak dari konseling intensif lebih dari 1 kali seminggu, lalu melambat menjadi 1 minggu sekali, dan di fase akhir bisa menjadi 1 bulan 1 kali. Walau demikian ada satu hal yang sama, konsistensi. Konsistensi yang dimaksud adalah minimal seminggu ada 1 kali bertemu dengan konselor. Hal ini
menjaga momentum proses yang sedang terjadi, dan menjaga klien untuk tetap fokus ke upaya untuk memperbaiki. Konseling yang konsisten ini perlu memperlakukan konseling sebagai prioritas di atas kegiatan-kegiatan yang lain. Baru itu berhasil. Saya sering menemukan klien-klien yang mulai berkurang dari 1 minggu sekali, jadi 2 minggu sekali, tanpa persetujuan konselor ya. Dan kemudian mulai datang sesekali. Saya melihat upaya-upaya konseling yang saya lakukan mulai nggak efektif. Konflik terjadi begitu cepat, melampaui kemampuan konseling untuk memperbaiki relasi itu. Tugas-tugas nggak dikerjakan. Saya yakin mereka pun mulai merasakan hal yang sama, akhirnya tidak merasa mendapatkan manfaat, yaitu berhenti konseling. Sayang sekali bahwa mereka telah mengeluarkan banyak waktu, banyak uang sebelumnya, hanya untuk gagal karena ketidakkonsistenan. Yang keempat, luangkan waktu yang cukup dengan pasangan Anda. Salah satu penyebab konseling pernikahan gagal adalah karena pasangan tidak mengerjakan tugas-tugas mereka. Konseling 1 jam dalam seminggu itu terlalu singkat untuk klien untuk mendapatkan manfaat dalam relasi mereka. Itulah sebabnya konselor seringkali memberikan tugas-tugas kecil agar mereka bisa berproses lebih cepat di rumah. Klien saya juga seringkali memberikan waktu untuk konseling. Tapi masalahnya suka enggan atau kadang-kadang kesulitan untuk meluangkan waktu untuk menjalin relasi dengan pasangannya. Semua relasi pasti membutuhkan waktu untuk memaintain hubungan. Apalagi kalau ada masalah, untuk memperbaiki butuh waktu lebih banyak lagi. Tidak ada konseling atau terapi manapun yang bisa sukses tanpa Pak Sutri mau meluangkan waktu bersama dengan pasangannya untuk mengupayakan pernikahan. Ini dijamin, luangkanlah waktu. Bukan hanya untuk mengerjakan tugas, tapi lebih penting lagi adalah untuk mencintai pasangan Anda.